Episode sebelumnya mereka sepakat bahwa para muridlah yang akan bertarung. Yang menang akan bisa menyerap cincin jiwa dari ular ekor Phoenix. Tanpa berlama-lama, langsung aja ke pembahasannya. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya ya Wal, supaya makin semangat. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's... Meski Iran terus menyerang, Tang San selalu berhasil menghindar. Tang San lalu menangkap tongkat Iran yang mengandung racun, tapi racun itu tidak berguna bagi Tang San. Di sini mereka saling mengadu kekuatan roh. Skill level Iran berada di atas Tang San dengan kekuatan skill rahasia dari sekte Tang, yaitu skill surga misterius. Tang San dapat membuat Iran kewalahan dan akhirnya dia pingsan karena kehabisan kekuatan roh. Di sini nenek tongkat ular mengakui kekalahannya dan mempersilahkan Oscar untuk menyerap cincin jiwa. Setelah berhasil melakukan penyerapan cincin roh, Oscar memperlihatkan kemampuan ketiganya, yaitu sosis jamur terbang yang dapat bertahan selama 1 menit di udara. Awalnya mereka tidak yakin bahwa ular ekor Phoenix hanya memberi kemampuan seperti itu. Mereka juga sempat menertawakan Oscar. Namun saat mengetahui jika kemampuan terbang Oscar yang sangat cepat dan dapat membuat 10 sosis jamur dalam satu waktu, mereka pun kagum. Saat Guru Zhao akan membawa mereka kembali ke akademi, Tang San mengatakan jika mereka harus tetap berada di hutan Star Duo karena sekarang dia sudah menembus level 30. Mereka pun memberi selamat karena Tang San orang ketiga dan bahkan yang termuda dari mereka yang berhasil mencapai level 30. Guru Zhao memutuskan untuk tetap berada di hutan Star Duo sampai menemukan binatang jiwa yang cocok untuk Tang San. Di tempat lain di kedalaman hutan, kera raksasa terlihat sedang bergerak dengan cepat, seperti ada yang dia cari. Di tempat rombongan Akademi Shrek, mereka berbincang tentang jumlah binatang roh yang semakin sedikit karena perburuan yang dilakukan oleh para Spirit Master. Kekhawatiran jika suatu saat tidak akan ada lagi binatang roh untuk diburu. Setelah berbincang, mereka dikagetkan dengan sebuah aura kuat yang mendekat. Guru Zhao langsung menyuruh para muridnya membentuk formasi bertarung. Guru Zhao menyuruh Oscar untuk membuat sosis jamur terbang dan menyuruh murid-muridnya untuk secepatnya keluar dari hutan Star Duo tanpa memperdulikannya. Guru Zhao berniat menahan kekuatan besar itu sendirian, namun sudah terlambat. Oscar sudah tidak sempat membuat sosis jamur terbang. Wujud kera raksasa muncul di hadapan mereka yang membuat tanah bergetar hebat. Saat kera raksasa memperlihatkan wujudnya, mereka menjadi sangat ketakutan karena dikatakan kera raksasa memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia. Dia merupakan raja dari para binatang jiwa di hutan ini. Kekuatan, kecepatan, dan pertahanannya tidak memiliki kekurangan apapun. Bahkan kera raksasa yang berumur 100 tahun dapat bersaing dengan binatang jiwa berusia puluhan ribu tahun dari jenis lain. Paling mengerikan, mereka mempunyai kemampuan seperti cincin roh. Dia berada di puncak piramid binatang jiwa. Kera raksasa harusnya hanya tinggal di jantung hutan Star Duo, tapi kali ini dia sampai muncul di pinggiran hutan. Zhao memberi hormat pada si raja hutan dan mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk melawannya. Kera itu seolah-olah mengerti perkataan Guru Zhao. Dia melihat ke arah Xiaowo dan semakin menegangkan. Guru Zhao tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Menyuruh Mubai membawa rekan-rekannya pergi secepatnya. Selama dia menahan kera raksasa, Guru Zhao langsung mengeluarkan kemampuan rohnya. Dibantu Mubai, dia tidak ingin meninggalkan Guru Zhao sendirian. Dan ternyata teman-temannya yang lain pun tidak ingin pergi. Mereka akan saling melindungi. Dan akhirnya mereka bertarung bersama. Meski diberi dukungan oleh Rongrong, tapi serangan mereka belum bisa melukai kera itu.
Bahkan setelah Guru Zhao yang dibantu oleh Rongrong, kekuatan serangannya harusnya di atas level 80. Tapi itu pun tidak menggores tubuh kera raksasa. Mereka terus menyerang, yang membuat kera itu semakin marah. Tang San menyelamatkan Ma Hongyun yang sedang pingsan. Dia menyuruh Xiaowu untuk pergi terlebih dahulu, yang justru kera itu menangkap Xiaowu. Di sini Guru Zhao berusaha melindungi muridnya dengan semua kekuatannya. Dia menggunakan kemampuan ketujuh, yaitu avatar beruang Vajra. Dikatakan itu adalah usaha terakhir dari Guru Zhao. Nah, setelah menggunakan avatar roh, kekuatan akan langsung habis. Butuh waktu berhari-hari untuk memulihkannya. Meski sudah dengan usaha seperti itu, dia tetap dipukul mundur. Tang San yang tidak ingin kehilangan adiknya, dia terus-menerus menyerang kera itu dengan semua senjata rahasia miliknya. Namun semua sia-sia. Kera itu menjauh. Tang San berusaha mengejar, namun dia kehilangan jejak. Saat ini mereka semua sudah terluka. Guru Zhao meminta maaf karena tidak bisa menjaga murid-muridnya dan meminta untuk beristirahat sebentar sebelum melakukan pengejaran. Tang San mengatakan jika ini semua salahnya yang tidak bisa melindungi Xiaowu. Dia memohon pada Oscar untuk membuatkan sosis jamur terbang jika Oscar menganggapnya saudara. Karena jika dia tidak segera menemukan Xiaowu, baik dalam keadaan hidup atau mati, itu akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Oscar tidak ingin Tang San mengejar kera itu sendirian, tapi demi saudaranya, dia akan memenuhi permintaan Tang San tanpa gagal. Karena Tang San adalah saudaranya. Rong yang baru sadar dari pingsan juga memberi dukungan peningkatan kecepatan pada Tang San. Tang San pun langsung bergegas pergi. Guru Zhao yang melihat persaudaraan mereka yang begitu erat, dia langsung menyuruh Oscar membuatkan mereka semua sosis jamur terbang. Tang San yang terus mencari jejak dari kera raksasa, dia diselimuti rasa sedih dan bersalah. Tempat kera raksasa dan Xiaowu, mereka ternyata saling mengenal. Kera itu sangat patuh pada Xiaowu. Dia bernama Arming. Tujuan dia muncul di pinggiran hutan Star Duo hanya untuk bertemu Xiaowu. Di sini Xiaowu bertanya, bagaimana kabar dari kakak Daming? Di tempat lain, Tang San yang berada di suatu tempat sedang diincar oleh seekor laba-laba berwajah manusia.